Selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, aku minta teman-teman HP-nya disimpan dulu, ditaruh dalam tas dulu, di silent, biar kita bisa fokus beribadah. Kan kita selama semingguan kan udah sibuk, jadi kita mau ngeluangin beberapa jam, beberapa menit untuk Tuhan, jadi kita fokus dulu beribadah kita pada pagi hari ini. Nah teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, mungkin tadi kayak pas kita nyapa kurang semangat ya Joy. Kita sapa sekali lagi kali ya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, terus kayaknya ada wajah-wajah baru juga kali ini ya Joy. Iya nih Jer, kok kayak gue nggak pernah lihat nih muka-mukanya, kayak kok jadi banyak banget nih Korem, kayak Ya makin kan? banyak gak sih sekarang? Mungkin kayak karena ada wajah-wajah baru mungkin belum kenal sama kita nih Joy. Jadi kita perkenalan dulu kali ya. Halo semuanya, nama aku Jerry. Halo semuanya, nama aku Rejoice. Oke, mungkin teman-teman yang baru dari Tunas Remaja boleh dong angkat tangan teman-teman. Angkat tangan, angkat tangan. Nah, kita hari ini kedatangan teman-teman baru nih teman-teman. Jadi kayak Koremians tuh nambah banyak lagi dari teman-teman dari Tunas Remaja. Selamat datang teman-teman semuanya. Oke. Nah, kita pada pagi hari ini bisa berkumpul bareng-bareng. Teman-teman kita juga bisa hadir pada hari ini, itu semua bukan kebetulan, tapi suatu kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan ke kita semuanya, dan akhirnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Nah teman-teman, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Ajaib Kau Tuhan. Teman-teman yuk kita bangkit berdiri semuanya. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbayang
dikasih oleh Tuhan, kita awali kebaktian lepas sambut isi remaja dengan sebuah pengakuan dan keyakinan bahwa pertolongan adalah dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia selamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Jer, kayak sekarang kan nih udah mulai bulan Juli nih, terus kayak sekarang juga kita udah mulai tahun ajaran yang baru, kayak lu tuh takut nggak sih kayak buat ngejalanin tahun ini, kayak apalagi nih buat sekarang kita udah masuk kelas 12 dan beberapa teman-teman juga mungkin ada yang udah naik kelas 9, ada yang juga mulai kelas 10, bahkan mungkin beberapa teman-teman ada yang udah ngejalanin MPLS nih dari kemarin. Kayak lu takut nggak sih ngejalaninnya, kayak gak yakin gitu? Oke, pastinya hal yang aku sadari dari kayak kita dari SD, dari SMP, dari SMA tuh kekhawatiran tuh pasti ada, dan kayak kita nggak bisa yang kayak kita ngejalanin tuh nggak tanpa khawatir kan teman-teman. Tapi kayak di setiap fase kehidupan kita, nggak cuma di sekolah, satu hal yang kayak harus kita ingat kalau misalnya di saat kita tuh nggak bisa, di saat kita nggak mampu, ada Tuhan yang selalu ada selalu Tuhan yang akan menolong teman-teman semuanya. Oleh karena itu yuk kita bangkit berdiri lagi teman-teman, kita yang menyanyikan dan memujikan Allah sanggup.
teman-teman, kita ini kan pasti kita adalah seorang manusia biasa yang pastinya kita juga sudah sering berulang-ulang kali melakukan kesalahan yang mungkin secara sengaja ataupun tidak sengaja melukai hati teman kita, saudara kita, keluarga kita, ataupun orang tua kita. Oke, namun bukan karena tadi yang dibilang Rejoice, manusia itu tidak luput dari kesalahan, dari dosa. Seenaknya nih kita sengaja berbuat dosa, namun kita mau minta Tuhan untuk kita diubahkan dan disempurnakan oleh kasih-Nya yang begitu mengasihi teman-teman semuanya. Oleh karena itu kita akan masuk ke lagu Sampai Akhir Hidupku. Aku minta teman-teman untuk tutup matanya, boleh menghayati lagunya bareng-bareng. Sampai Akhir Hidupku. Tutup mata, lipat tangan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang mengenal setiap dari kami semuanya, Tuhan Yesus yang mengenal dan mengetahui cerita kami, masa lalu kami, kesalahan yang kerap kami lakukan, sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Namun Tuhan Yesus, pada hari ini kami ingin belajar Tuhan untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan, setiap fase kehidupan kami semuanya Tuhan. Kami mau belajar untuk diubahkan dan disempurnakan karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kami semuanya, dan biarlah kami diubahkan dan kami bisa menjadi orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Kami bisa berserah dan mengikuti panggilan Tuhan. Tuhan Yesus yang sertai dan berkati kami semuanya, berikan kami hikmat Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan pulang dari tempat ini hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Ampunilah salah dan dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita menyanyikan lagu ini sekali lagi teman-teman. Dari
Oke, teman-teman, kita bangkit berdiri teman-teman, kita akan mendengarkan nas berita anugerah. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menyerah, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, dan terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, teman-teman, kita boleh salam damai teman-teman di bersukacita selalu. Sebelum kita masuk dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu nih teman-teman. Jadi kayak mungkin teman-teman pasti udah tahu lagu ini, udah sering banget dinyanyiin pas sekolah minggu. Cuma kadang-kadang itu kita cuma nyanyiin lagunya, kita nggak mendalami lirik-liriknya, kita nggak inget kalau misalnya makna dari lagu ini tuh sangat hebat untuk hidup kita gitu. Nah teman-teman, oleh karena itu aku minta teman-teman untuk menyanyikan lagu ini dengan mendalami kata per kata dari lagu ini. Yang maksudnya tuh kayak Tuhan tuh sayang banget loh sama kita. Nah teman-teman, maka dari itu marilah kita menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus
Teman-teman, kita akan mempersiapkan diri kita di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seperti lagu yang baru saja kami nyanyikan, biarlah itu menjadi keyakinan dan kesadaran kami betapa lemahnya kami, betapa tidak berdayanya kami Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Ada banyak cobaan, ada banyak godaan dan tawaran dunia ini yang sering kali membuat kami abai dan lalai untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Namun Tuhan, lagu itu juga mengingatkan kami betapa besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami sering lalai dan abai melakukan apa yang Engkau mau, Engkau tetap mengasihi kami. Bahkan Engkau mati dan berkorban untuk menebus dan menyelamatkan kami. Dan saat ini Tuhan, dengan keyakinan yang sama kami juga boleh melihat bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Di tengah-tengah segala keterbatasan kami, ketidaklayakan kami untuk memahami isi hati Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan dan hikmat dari Tuhan menuntun setiap kami, sehingga kami dimampukan bukan saja menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku akan firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat Tunas Remaja yang hari ini sudah resmi menjadi rekan-rekan remaja, selamat datang. Nggak ada orangnya ya. Oke, selamat datang buat rekan-rekan remaja. Hari ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka satu bagian Alkitab di dalam Perjanjian Baru, 1 Timotius 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. 1 Timotius 4 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop sana, tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Kita akan membacanya mulai dari ayat 11 sampai dengan ayat 16. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Teman-teman bisa mengikutinya di dalam hati berdasarkan Alkitab yang sudah teman-teman persiapkan. Ayat yang ke-11, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, membangun dan mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu melalui nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penetua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Tentu teman-teman gak asing lagi dengan ungkapan bahwa hidup kita ini penuh dengan pilihan. Kita pasti setuju, ya betul ya, bahwa sepanjang hari kita diperhadapkan dengan banyak pilihan.
Kalau mau dihitung-hitung mungkin ada puluhan, bisa ratusan pilihan yang kita buat dalam satu hari saja. Ya. Mulai dari hal yang sangat sederhana. Ketika kita memilih makanan dan pakaian. Sampai pada hal-hal yang sangat prinsip dalam hidup kita. Contohnya memilih keyakinan hidup. Dan nanti kalau teman-teman sudah dewasa, memilih pasangan hidup. Ya, nggak bisa sembarangan. Tetapi memang ada hal-hal di luar kemampuan kita untuk memilih. Bisa sebutkan teman-teman? Apa yang nggak mungkin bisa kita pilih yang di luar kendali kita? Misalnya, kapan kita lahir dan siapa yang melahirkan kita, nggak mungkin kita bisa pilih, kita belum lahir. Tiba-tiba ada orang tua yang melahirkan kita, ya sudah, ya kita syukuri saja. Ya. Atau bagaimana dan kapan kita meninggal, nggak mungkin ada satu orang pun tahu, itu misteri ilahi. Nah, di tengah-tengah banyak pilihan ini teman-teman, dibutuhkan hikmat supaya kita bisa memilih dengan benar dan bertanggung jawab. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita memilih? Jangan sampai nih teman-teman, ya, seperti orang tua kita dulu kalau milih itu berdasarkan kancing baju, ya dihitung 1, 2, 3. Kalau ganjil, oke. Kalau genap, enggak. Atau bunyi tokek. Ya, orang tua zaman dulu percaya tuh kalau bunyi tokeknya jumlahnya 3, 5, 7 gitu ya. Wah, pasti pertanda baik. Ya, kalau yang genap enggak gitu ya. Ingat teman-teman bahwa setiap kita sejak awal diciptakan Tuhan punya kehendak bebas. Mau pilih ini apa itu? Mau ikut Tuhan apa enggak? Ya. Nah, pertanyaannya, kalau kita punya kesempatan untuk memilih buah misalnya, yang kita pilih buah yang masih muda atau yang sudah tua? Buah. Kita pilih yang masih muda atau yang sudah tua? Jawabannya tergantung dong Kak. Iya betul, tergantung. Kalau buah kentimun yang kita pilih yang pasti yang muda dong. Nggak mungkin yang tua yang udah warnanya kuning, keriput. Kita mau makan apa? Ya. Kelapa yang kita pilih kelapa muda atau kelapa tua? Kelapa muda. Mana ada istilah jual kelapa tua, tue gitu ya. Nggak ada. Tapi ada buah yang justru enaknya pada saat dia sudah tua. Contohnya apa? Rambutan. Teman-teman kalau pilih rambutan pasti pilih yang sudah matang. Ya. Itu kalau buah. Saya pertanyaan, kalau kita beli produk, alat, yang kita pilih yang muda atau yang tua? Kalau beli HP misalnya, kita beli yang keluaran terbaru atau keluaran yang lama? Yang lama, yang butut. Sementara yang baru pakai bluetooth gitu ya. Yang mana? Alat-alat elektronik biasanya kita cari yang keluaran terbaru dong, yang speknya lebih lengkap, yang teknologinya lebih canggih gitu. Walaupun memang ada orang yang pilih yang tua makin antik, makin mahal. Ya, uang misalnya pasti cari yang lama, wah, harganya bisa lebih tinggi daripada uang baru. Ya. Nah, pertanyaan terakhir adalah bagaimana kita memilih orang? Orang yang masih muda atau orang yang sudah tua? Oke, saya kasih simulasi begini. Kalau teman-teman sakit mau operasi misalnya, ini mau operasi nih teman-teman. Teman-teman ketemu 2 dokter dan dokter ini tidak teman-teman kenal. Yang satu masih muda, baru lulus. Yang satu lagi sudah mau pensiun, sudah tua. Teman-teman pilih yang dokter yang mana? Yang masih muda, operasi masih baca buku panduan. Jadi, apa nih dibuka gitu ya. Yang sudah tua bingung, gue tadi barusan ngapain ya, gitu ya. Nah, teman-teman pilih yang mana? Yang tua. Oh, ya. Nah, sekarang pertanyaannya nih, ini buat masukan saja, tolong dicatat. Kalau pendeta mau yang tua apa yang muda? Pendeta yang milenial yang gayanya oke banget tapi kurang pengalaman, atau yang sudah tua pengalaman tapi jadul, kaku? Pilih yang mana? Pilih yang muda dan yang keren, maunya begitu ya. Nah teman-teman, apa yang mau saya sampaikan pertama-tama begini teman-teman. Bahwa hidup kita nggak pernah lepas dari pilihan. Ya, selalu ada pilihan. Tetapi yang kedua yang perlu teman-teman ingat adalah biasanya kita memilih apa yang kita suka dan menghindari apa yang nggak kita suka. Itu udah pasti. Dan itu sah-sah saja teman-teman. Wajar. Ya. Nah teman-teman tahu nggak 4 tokoh yang ada di dalam slide berikut ini?
Kenal gak? Kalau yang ini siapa? Ini siapa? Yang ini nih, ini siapa? Soekarno, ya. Oke, yang ini? R.A. Kartini. Oke, yang ini mungkin agak susah ya. Yang ini siapa? Suaminya siapa? Ini nih yang ini. Oke, yang ini Johannes Calvin. Oke. Yang ini adalah raja komputer Bill Gates. Yes, oke. Ya, Bill Gates, betul. Nah, pertanyaannya apa kesamaan mereka? Jangan jawab sama-sama manusia. Awas lo ya. Itu pertanyaan anak sekolah minggu, ya. Apa persamaan di antara mereka, teman-teman? Iya, betul, mereka manusia deh. Betul mereka manusia. Tapi bukan itu yang mau saya tanyakan. Apa persamaan mereka, teman-teman? Oke, saya kasih tahu clue-nya. Insinyur Soekarno, dia mendirikan Partai Nasional Indonesia ketika usianya 27 tahun. R.A. Kartini menggagas sekolah perempuan ketika usianya masih 21 tahun. Calvin, mana Calvin? Oh, ini. Johannes Calvin menggagas reformasi gereja, usianya juga masih 21 tahun. Dan Bill Gates menjadi raja yang sangat sukses, bahkan termasuk salah seorang yang paling kaya di dunia ketika usianya masih 25 tahun. Jadi kesamaannya apa? Sama-sama manusia, sama-sama mereka adalah orang-orang yang berkarya, berprestasi, sukses berkompetisi ketika usianya masih sangat muda. Jangan teman-teman bilang, ya jelas aja zaman itu nggak ada saingan, nggak ada kompetitor. Siapa bilang? Masih banyak yang jauh lebih berpengalaman. Waktu Soekarno mendirikan PNI, banyak partai dan banyak tokoh-tokoh yang lebih hebat dari dia. Tapi dia berhasil berkompetisi. Zaman R.A. Kartini banyak tokoh-tokoh wanita. Tapi cuma dia yang dikenal sebagai emansipasi wanita. Johannes Calvin, banyak. Selain Calvin ada Devon, ada Aspen gitu ya. Masih banyak lagi teman-teman. Ya. Bill Gates, masih banyak pengusaha lain. Tapi mereka walaupun usia muda yang dianggap kurang pengalaman, mereka bisa berkompetisi dengan baik. Nah, di Alkitab dalam bacaan kita ada satu tokoh, teman-teman. Ya. Coba teman-teman perhatikan di Alkitab kita. Itu ada satu tokoh yang juga sebenarnya usia masih sangat muda, yang kalah pengalaman dari lawan-lawannya, tapi dia bisa berkompetisi dengan baik. Siapa dia? Timotius. Ya. Timotius itu arti namanya itu menghormati Allah, ya, memuliakan Allah. Itu arti namanya. Ya. Jadi rupa-rupanya namanya itu yang disandang itu, itulah yang dilakukannya. Sepanjang hidup dan pelayanannya, Timotius kelak memuliakan Allah. Ya. Siapa nih Timotius? Dia ternyata blasteran. Ini keren banget nih Timotius nih. Dia peranakan dari ibunya seorang Yahudi yang sudah beragama Kristen dan ayahnya seorang Yunani. Ini keren banget nih. Ya, jadi ibunya ini Asia Barat. Ya, kalau sekarang Asia Barat, sementara ayahnya ini Eropa Selatan. Jadi perpaduan antara Asia dan Eropa. Teman-teman pernah ke Turki gak? Siapa yang pernah ke Turki? Perbatasan antara Asia Eropa. Pernah gak? Coba nanti teman-teman sekali-sekali pergi ke perbatasan Asia Eropa, pasti orang-orangnya ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Ya, karena perpaduan Asia dengan Eropa keren banget. Ya. Nah, menariknya Alkitab menulis bahwa ternyata ayahnya nggak pernah disebutkan namanya. Kenapa? Karena ternyata sejak kecil Timotius ini dididik oleh ibu dan neneknya. Siapa nama ibunya? Eunice, ya. Dan nama neneknya adalah Louis. Ya. Dia adalah murid sekaligus anak rohani dari Rasul Paulus. Alkitab menulis, ya, Timotius ini tidak lain adalah anak yang sah dalam iman.
Jadi walaupun bukan anak kandung, Timotius ini dianggap sebagai anak oleh Paulus. Bahkan satu-satunya orang yang dicatat di Alkitab yang sehati dan sepikir dengan Paulus hanya Timotius, tidak ada yang lain. Ya, artinya begitu dekat, klop banget. Ya, dan usia Paulus saat itu kurang lebih 60 tahun. Ya, seperti Karatna ya kayak. Ya, sementara Timotius usianya masih 25 tahun. Teman-teman tahu 25 tahun itu baru lulus kuliah. Ya, seperti saya sekarang lah ya kira-kira. Jadi teman-teman bisa lihat ya perbandingannya gitu ya. Antara Karatna yang 60 tahun gitu ya. Dengan saya yang sekitar 25 tahun. Kelihatan perbedaannya. Ya, dan kelihatan juga kebohongannya gitu ya. Oke. Nah, siapa ini Timotius teman-teman? Kelak. Nah, ini yang luar biasa teman-teman. Walaupun usianya masih sangat muda, ternyata kelak Timotius ini dipercaya oleh Paulus menjadi wakilnya di beberapa jemaat. Di Efesus, Filipi, Korintus, dan Tesalonika. Gampang gak teman-teman? Jadi pemimpin ketika usianya masih sangat muda. Gampang gak teman-teman? Enggak gampang teman-teman. Salah satu persoalan yang dihadapi Timotius adalah, nah ini teman-teman. Dia berhadapan dengan pengajar sesat. Tahu artinya sesat teman-teman? Ngaco, ngarang-ngarang. Yang diajarkan itu palsu teman-teman. Contohnya begini, apa yang diajarkan? Oh, Yesus nggak pernah bangkit. Yesus nggak pernah bangkit dan tidak ada yang namanya kebangkitan orang hidup. Jadi kalau nggak ada kebangkitan orang hidup, suka-suka kita aja. Gitu ya. Suka-suka lu aja. Enak gak teman-teman kalau hidup seperti itu? Hidup suka-suka kita. Enak dong. Dan ajarannya lebih bisa diterima, lebih enak didengar di telinga. Yang dihadapi Timotius adalah pengajar-pengajar sesat yang lebih pengalaman dari dia, yang lebih tua, yang lebih menarik. Dan Timotius harus berkompetisi dengan mereka. Betapapun sulitnya Paulus bilang, kamu ya tetap harus memberitakan Injil sesuai dengan firman Tuhan. Tahu artinya Injil gak teman-teman? Injil. Tahu artinya gak Injil? Yang ikut katekisasi, tolong jawab. Tahu artinya Injil gak? Udah sampai Injil atau belum sih? Belum ya, belum sampai Injil ya. Jadi ada alasan untuk tidak bisa menjawab ya. Oke. Ada yang tahu artinya Injil? Apa? Akhir-akhir. Bukan kurang tepat aja, jauh banget. Ya, Rafael sudah mencoba menjawab ya. Nanti ada pertanyaan kuis kok, tenang aja ya. Nanti ada hadiahnya. Ya. Oke, tahu artinya Injil gak? Injil. Oke, saya tanya yang sudah ikut kelas katekisasi deh. Kalau nggak bisa jawab, gue kemplang aja nih. Nes, tahu artinya Injil gak? Kata Orlan, tempat kita pertama katanya. Tempat kita pertama katanya. Oke, kita pertama. Oke deh. Ini kualitas katekisasi gimana ya? Tahu artinya Injil gak sih teman-teman? Injil. Anak pendeta aja deh. Devan. Belum belajar. Oke. Boy, tahu artinya Injil gak boy? Lu jangan pura-pura nggak ngeliat gue, boy. Kabar baik. Kabar baik. Nah ini jawabannya, kabar baik. Kabar sukacita. Kabar gembira. Boy, maaf ya nggak ada hadiahnya ya kali ini ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, selain ucapan makasih. Kabar baik. Kenapa kabar baik? Karena di situ kita bisa melihat Allah itu tetap mengasihi kita. Dia datang menyelamatkan di dalam dan melalui Kristus. Itu yang namanya Injil, teman-teman. Nah, sekarang mari kita lihat. Ya, izinkan saya secara singkat memaparkan apa yang dikatakan Paulus kepada Timotius, bagaimana cara menghadapi berkompetisi dengan baik. Ada 3 cara teman-teman, tolong ini yang dicatat aja ya. Yang pertama, Paulus mengatakan ingatlah
Ingatlah pada tujuan, ya. Setiap kita berlomba selalu ada apa teman-teman? Goalnya. Selalu ada misinya. Selalu ada targetnya. Itu target itu yang paling penting teman-teman. Kalau mau berkompetisi. Jangan lupakan itu yang paling utama. Timotius punya target di dalam ayat 11. Beritakanlah dan ajarkanlah. Tugas misi utama Timotius tidak lain memberitakan Injil, tapi dengan cara yang benar, bukan seperti pengajar sesat. Kalau pengajar sesat ngajarnya gimana? Pokoknya yang penting diterima, pokoknya yang penting mereka suka, yang penting enak didengar. Tapi Timotius enggak, dia enggak boleh ikut-ikutan, ngaco, gitu ya. Dia harus tetap mengajarkan firman Tuhan menurut apa kata Yesus Kristus, bukan menurut pikiran sendiri atau asal bisa diterima. Dia nggak boleh ikut-ikutan, nggak boleh sembarangan. Ya, susah gak teman-teman? Ya susah. Ketika teman-teman berkompetisi, ingat ada misi yang harus kita jaga. Bukankah jadi orang Kristen itu juga seperti itu teman-teman? Ya, nggak gampang teman-teman. Di Alkitab itu paling nggak ada 3 kiasan yang digunakan kepada kita sebagai orang Kristen. Pertama, jadi atlet. Enak gak jadi atlet maraton teman-teman? Pernah lihat lomba maraton? Berapa jaraknya? Pernah lihat atau pernah tahu? 42 km teman-teman. Jauh banget, lama banget. Bisa-bisa nih kita di tengah jalan gak kecapean gitu. Aduh, masih jauh ya finishnya ya, masih jauh ya targetnya ya. Kita balik lagi deh, mundur lagi deh. Ya. Atau jadi petani. Kalau kita mengharapkan sebuah hasil buah, itu butuh proses yang panjang, teman-teman. Enggak tiba-tiba hari ini kita tanam, besok nunggu buah, enggak mungkin, teman-teman. Atau jadi prajurit, kita harus siap dengan konsekuensi mati di medan perang. Siap disiplin, apel terus tiap hari. Susah banget, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 13 sampai 14, tekunlah mengembangkan potensi diri. Timotius diminta untuk terus mengupgrade diri. Tekun mengembangkan, menggali, mengeksplor apa yang ada dalam dirinya. Karunia rohani yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. Setiap kita pasti punya talenta, teman-teman. Ya. Masih ingat gak perumpamaan tentang talenta? Ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 5. Masalahnya bukan berapa besar dan banyaknya talenta, tapi apakah kita mau menggunakan itu atau enggak. Itu yang penting, teman-teman. Bagi sahabat-sahabat Tunas yang baru masuk remaja, ya, komisi remaja berharap begini, ya. Teman-teman di Tunas Remaja sudah banyak melayani. Jadi MC, jadi aser, jadi apa lagi? Jadi penyanyi, memandu pujian, gitu ya. Dan itu bisa kita lakukan juga di komisi Tunas, di komisi remaja ini, teman-teman. Ya, nggak usah takut. Nah, Alkitab mencatat, teman-teman, bahwa salah satu talenta karunia yang diberikan Allah kepada Timotius adalah dia tekun membaca. Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah firman Tuhan. Dan ini sangat dibutuhkan Timotius ketika dia berhadapan dengan pengajar sesat. Sekarang mari kita bermain. Kali ini saya akan memberikan 5 pertanyaan. Dan mohon maaf kepada kakak-kakak senior remaja, pertanyaan ini sementara dikhususkan dulu untuk sahabat-sahabat Tunas yang baru join kepada remaja. Ya, saya akan ngetes pengetahuan teman-teman tentang Alkitab. Ya, apakah kita bisa menjawab siapa tokoh-tokoh Alkitab berikut ini? Ya, oke, ada 4 clue. Ya, ada 4 clue. Nanti akan setiap jawaban yang benar, tolong dicatat teman-teman. Dari seksi pemerhati, tolong dicatat bantuannya. Oke, tolong ditebak. Dia adalah seorang pemilik kebun anggur. Tolong acungkan tangan kalau bisa menjawab. Ada yang bisa menjawab? Oke, clue yang kedua. Dia mempunyai anak yang bernama Sem, Ham, dan Yafet.
Ada bisa menjawab? Oke, Katon, apa jawabannya? Nabi Nuh. Oke, pertanyaan yang ketiga, clue yang ketiga, tanda perjanjian Allah kepadanya adalah pelangi. Yang keempat, dia dan keluarganya tinggal di Bahtera Nuh selama air bah berlangsung. Ya, jawabannya adalah Nabi Nuh. Ya, kita beri tepuk tangan buat Katon ya. Oke. Sekarang yang kedua. Clue yang pertama adalah dia pernah menafsirkan arti tulisan di sebuah dinding. Yang kedua, dia diberi nama Belsazar oleh pemimpin istana Babel. Ya, silakan. Namanya lupa gua. Kire. Jawabannya? Daniel. Jawabannya Daniel. Kita lihat dulu. Jangan dulu dong, kita lihat dulu. Yang ketiga, dia mempunyai 3 sahabat yang pernah dimasukkan dapur perapian, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang keempat, dia pernah dilemparkan ke gua singa. Jawabannya adalah Daniel. Ya, Kire. Kita berikan aplaus buat Kire ya. Oke. Yang ketiga, sahabat tunas dulu ya. Coba kita lihat kakak-kakak remaja tadi gini semua. Gini ya. Oke. Ya, kita lihat. Dia adalah laki-laki bungsu. Anak laki-laki bungsu. Ya, lo udah lihat dari situ. Ada yang jawab? Oke, yang kedua, dia adalah seorang gembala dan pemain kecapi. Oke, remaja, jangan dulu. Remaja, tunas dulu. Oke, dia tadi jawab belum? Daud. Jawabannya Daud. Oke, kita lihat dulu. Yang ketiga, dia pernah berzina kepada istri Uria, ya. Dan yang keempat, dia pernah mengalahkan Goliat, raksasa Filistin. Jawabannya adalah Daud. Ya, oke. Masih ada 2 lagi. Ya, buat adenya penetua Arif, ya. Ini adenya nih, ya. Rafael, ya. Yang ketiga. Yang keempat. Arti namanya adalah merpati. Arti namanya. Yang kedua, dia pernah berteduh di bawah pohon jarak dan kemudian layung oleh seekor ulat. Lo mah jawabannya udah bisa dong. Ya. Yang ketiga, dia menolak panggilan Tuhan ke Niniwe. Oke, ya. Sebutkan namanya dan jawabannya. Nama aku Nara. Nara, oke. Jawabannya? Yunus. Jawabannya Yunus. Kita lihat yang keempat. Dia pernah ditelan ikan besar selama 3 hari 3 malam. Jawabannya adalah Yunus. Ya, Nara ya. Saya harus terbiasa menghafal nama-nama mereka sekarang ya, karena sudah di remaja. Kire, Nara, ya. Berikutnya, yang terakhir. Ini hadiahnya paling besar. Ya. Sebuah batu. Ya, oke. Yang kelima. Arti namanya terpujilah Tuhan. Yang kedua, dia adalah seorang bendahara yang memegang kas. Oh, padahal nggak tahu. Oh. Ya, si kembar kayak udah mikir. Abel. Oke, yang ketiga. Dia mati dengan cara gantung diri. Peter ya? Yudas. Ya, nama. Oh, Nara. Namamu siapa? Namaku Nara. Ya, oke, jawabannya Yudas. Jawabannya Yudas. Kita lihat yang terakhir. Yang terakhir, dia dikenal sebagai murid yang mengkhianati Yesus. Ya, jawabannya adalah Yudas. Ya. Oke. Teman-teman, yang ketiga sekarang. Masih ada lanjutannya, yang ketiga. Yang ketiga adalah ini resep yang diberikan Paulus kepada Timotius. Paulus bilang apa? Awasilah dirimu sendiri. Apa artinya awasi? Lakukanlah evaluasi terus-menerus. Lakukanlah autokritik terus-menerus. Kritik diri terus-menerus. Supaya apa? Supaya Timotius nggak cepat puas.
Ketika dia sudah menang, dia merasa meremehkan dan merendahkan orang lain. Jangan sampai. Kalau bahasa yang lebih sederhananya, lakukanlah introspeksi diri. Lihat dan nilai ke dalam diri sendiri. Apakah yang sudah saya lakukan itu benar atau enggak? Ya. Dengan cara itu teman-teman, kita akan terpicu dan terpacu untuk terus maju, memberikan yang terbaik. Jangan sampai kita terjebak. Teman-teman tahu dua tokoh ini, teman-teman? Apa yang terjadi dengan mereka? Pasti teman-teman tahu dua tokoh ini, ya. Siapa ini? Alibaba. Ini siapa nih? Bukan Muhammad Ali, bukan. Siapa? Monty Python. Oke, ya. Jawaban selalu agak lain ya. Oke, agak lain. Oke, dia adalah, ya kalau orang Batak bilang Mike Tyson, ya, si leher beton. Dia jadi juara dunia kelas berat ketika usianya masih 20 tahun, masih paling muda. Yang sampingnya siapa? Nih. Wih, keren ya, padahal ini biasa angkatannya Bu Eva sama Karatna dengan, oh kalau Penentu Arif lebih jauh lagi di atas gitu ya. Gus Plus. Ngaco bener. Udah ngaco kenceng lagi. Teman-teman, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka sombong. Mike Tyson adalah juara kelas berat yang tidak pernah terkalahkan. Ketika dia meremehkan lawannya, akhirnya dia kalah. The Beatles juga demikian. Ini grup musik yang paling tenar pada masanya. Ya, asal Liverpool, Inggris. Salah satu pentolannya, siapa namanya? John Lennon. Dia pernah bilang apa? Dalam salah satu kesempatan dia bilang apa? The Beatles lebih terkenal dari Yesus Kristus. Dan seketika itu dalam waktu singkat, yang terjadi adalah dia ditembak mati oleh salah satu penggemarnya. Apa yang mau dikatakan di sini teman-teman? Jangan sampai kita terlena ya ketika kita berkompetisi. Ingatlah gitu ya, bahwa orang lain yang menjadi pesaing kita bisa juga mengupgrade diri. Oleh karena itu jangan sampai lupa. Tema kita hari ini teman-teman, ya, ini tema kita hari ini, kompetisi baik atau buruk? Jawabannya tergantung kita. Dari sudut pandang mana kita melihatnya? Kalau itu dilakukan dengan fair play dan sportivitas, oke. Tapi kalau dengan curang, itu kompetisi tidak sehat. Jurinya disuap dulu. Ya, ada lomba, datangin jurinya. Berapa sih biaya supaya bisa menang? Atau dengan curang, nyontek. Atau atur skor. Ya, menutup renungan ini, ya, terima kasih untuk informasinya bahwa sudah setengah jam. Tahu ini? Ini binatang apa teman-teman? Kepiting. Tapi kepiting ini kepiting khas. Ini kepiting sawah yang ada di Filipina. Bentuknya kecil dan warnanya hitam, gelap. Namanya talanka. Ya. Apa yang menarik dari kepiting ini teman-teman? Kalau teman-teman dapat kepiting ini dalam jumlah banyak, teman-teman gak usah repot untuk menjaganya. Teman-teman masukkan aja ke dalam ember dan biarkan sampai pagi. Apa yang terjadi? Karena talanka ini adalah jenis kepiting yang egonya besar teman-teman. Ketika mereka akan berusaha naik, mereka akan saling sikut, saling sikat, saling tendang, saling gigit. Ya, sehingga yang terjadi besoknya teman-teman, mereka kelelahan sendiri. Dan akhirnya siap untuk dimakan. Kompetisi adalah sesuatu yang selalu terjadi dalam hidup ini. Di sekolah untuk naik kelas kita berkompetisi. Ketika kita ingin mendapatkan sekolah favorit, kampus favorit, kita berkompetisi. Bahkan di gereja pun teman-teman, itu juga ada kompetisi. Tetapi ingat ya teman-teman, pesan saya buat sahabat-sahabat Tunas, teman-teman nanti akan berhadapan dengan kakak-kakak yang luar biasa ini, ya. Jangan pernah minder, ya. Mereka mungkin cuma sampai di sini aja, oke. Tapi teman-teman masih bisa punya waktu dan kesempatan yang panjang untuk bisa mengupgrade diri, ya.
Jadi nanti kalau diminta pemain musik minggu depan, jawabannya apa? Kok jawabannya luar biasa? Ditanya mau apa enggak luar biasa. Jawabannya agak nyambung dikit dong. Ya. Oke. Jadi kalau ditanya coba jawab ya. Yang tunas tolong jawab. Teman-teman sahabat tunas remaja yang sekarang jadi remaja, kalau besok diminta untuk melayani, baik jadi MC, jadi aser, jadi pemain musik, jawabannya adalah iya, saya percaya dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Amin. Teman-teman, selamat datang. Selamat join dengan kami. Nikmati komunitas yang ada di Komisi Remaja. Nggak usah takut dengan tampang-tampang Komisi Remaja, apalagi pempingnya yang mukanya aujumina saitoni rujiun, gitu ya. Walaupun mukanya mungkin nggak pernah senyum, tapi hatinya teman-teman jangan pernah tanya. Sebab saya juga nggak tahu. Ya. Teman-teman, selamat bergabung, selamat melayani. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
terima kasih Kak Arwan atas firmannya kita pada pagi hari ini. Joy, lu dapat apa sih dari firman kita pada pagi hari ini? Kalau gua yang gue dapetin dari games tadi tuh yang Kak Arwan bilangin, kayak kita tuh sebagai manusia kita nggak boleh sombong sama sesama kita. Betul. Dan berkompetisi dengan sehat. Oke, teman-teman ngomongin berkompetisi nih teman-teman. Kita juga mau berkompetisi juga nih teman-teman. Kita latihan langsung praktek. Kita mau main game, yeay. Jadi teman-teman boleh dibuka HP-nya dulu sebentar. Kita akan main quizzes. Boleh ditunjukin kodenya? Oke, boleh disiapin dulu HP-nya, dibuka quizzes. Oke, boleh langsung di-join ya teman-teman, 246484. Yang pasti kalau menang dapat hadiah ya. Oke, baru 4 orang yang join. Boleh, nambah 10, 11. Kita hari ini ada 106 orang. Jadi diharapkan partisipannya ikut semuanya ya. Oke, 29, 30. Masih jauh ya, 108. Gak apa-apa, nanti dipanggil sama perkenalan aja gak apa-apa. Oke, baru 36, 37, 38. Ayo join yuk teman-teman. Lumayan hadiahnya. Oke, udah 50 nih teman-teman, ayo masih setengah lagi. Boleh join. Oke, udah 60. Masih setengah ya. Yo, 246. Ada yang kendala join nggak teman-teman? Mungkin bisa dibantu. Udah berapa orang? Oke, 67. Kita tunggu berapa menit lagi ya? Kita tunggu 2 menit lagi ya. Yuk, lumayan hadiahnya teman-teman. Dapat apa ya? Di spoiler nggak nih? Dapat apa? Dapat GoPay. Lumayan buat jajan. Satu menit lagi ya. Yuk, kita 106 orang yang hadir di ruangan ini. Masa baru 70 orang doang yang isi kuisnya. Oke, kita tunggu sampai... Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke. Mulai. Selamat bermain teman-teman.
1 menit lagi ya teman-teman, biar di end dan pengumuman pemenang. Oke, udah selesai ya waktunya teman-teman. Kita lihat siapa pemenangnya. Tapi pemenangnya boleh berdiri ya teman-teman biar perkenalan. 3 orang teratas doang. Itu di... Yes, oke. Jadi pemenang juara 3 ada. Gak ada namanya ya, kayak nomor 3. Juara 2-nya P sama nomor 1-nya Kiel ganteng. Oke. Yang lain lagi, 1 orang lagi siapa? Oke. Gak usah maju gak apa-apa. Kita perkenalan aja. Biar bisa dicatat namanya. Namanya siapa? Iya. Perkenalan. Halo, nama saya Giel. Oke, halo Kiel. Selanjutnya, ini yang juara 3. Namanya? Mika. Oke, halo Mika. Sama ini juara 2, namanya siapa? Nama gue Beto. Oke, halo Beto. Selamat ya teman-teman semuanya. Oke, nanti dicatat nomor teleponnya biar dapat hadiahnya. Tepuk tangan teman-teman. Oke, nggak cuman sampai situ, Korem juga mau bagi-bagi hadiah juga nih teman-teman. Boleh dicek di bawah kursinya, apakah ada gambar ini nih teman-teman. Ayo, ada nggak? Lumayan hadiahnya teman-teman, bisa beli kopi, bisa beli apa? Ayo, ada nggak teman-teman? Boleh diangkat yang udah ketemu di bawah kursinya. 1, 2, 1 lagi. Kita cuma kasih 3 nih. Ada 3. 1 lagi siapa? Di sebelah sini harusnya katanya. Boleh dicek. Ada nggak? Yo. Di kursi masing-masing ya, jangan di kursi temennya. Nggak ada dong. Di kursi. Ayo 1 lagi harusnya di sebelah sini. Ada. Jangan berebutan. Oke, nanti habis ibadah boleh ke belakang ya. Habis ibadah boleh ke belakang ya teman-teman buat dicatat namanya. Oke, setelah ini kita akan mengaku iman rasuli akan dipimpin oleh KF. Mari kita bangkit berdiri. Ya, bersama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita semua bersatu di dalam doa.
Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk hari ini Engkau mengizinkan kami anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini, bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami juga mengucap syukur sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi disampaikan. Dan kami mau belajar untuk dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Sebagai seorang remaja muda, kami mau belajar dari Timotius, di mana di dalam masa mudanya selalu berusaha untuk berlomba-lomba mengeluarkan potensi diri kami dan memberikan yang terbaik dari hidup kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan kiranya memampukan kami untuk dapat terus berjuang dengan disiplin, tapi juga tidak sombong hati pada saat kami berhasil mencapai banyak hal. Kiranya hidup kami dapat senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan masa depan, cita-cita dan studi kami, anak-anak-Mu di remaja GKI Serpong, baik yang baru saja naik kelas atau naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mungkin ada di antara kami yang kemarin baru saja naik ke jenjang perkuliahan. Kiranya Tuhan sertai kami terus di dalam kami menjalani studi kami, agar kami dapat menimba ilmu, keterampilan, dan kami bisa melatih karakter kami, sehingga suatu hari kelak hidup kami dapat berguna bagi masyarakat, bagi keluarga, bagi diri sendiri, terutama untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak untuk remaja yang hari ini atau mungkin dalam 1 minggu kemarin berulang tahun. Tuhan berkati, terima kasih, berikan kesehatan dan berikan sukacita untuk terus semangat menjalani hari-hari yang mendatang. Dan bagi teman-teman kami yang kurang sehat, yang sedang sakit atau yang sedang dalam pemulihan, Tuhan juga kiranya Engkau berkati makanan, minuman, obat-obatan dan perawatan serta waktu istirahat yang diterima agar bisa memberikan kepulihan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk pengurus dan aktivitas Komisi Remaja di dalam pelayanan dan program-program kerjanya, termasuk rencana penyelenggaraan retret remaja yang akan dilaksanakan pada Sabtu sampai dengan Minggu 31 Agustus dan 1 September mendatang. Tuhan berkati agar kiranya panitia dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Tempat, transportasi, acara, semua ya Bapak kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Begitu juga remaja yang akan menjadi peserta, Tuhan berkati agar diberi kesempatan mengikuti kegiatan tersebut, sehingga melalui retret tersebut kami disegarkan, kami dikuatkan di dalam kehidupan iman kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk orang tua kami, untuk pekerjaan mereka, usaha mereka, dan kesehatan orang tua dari anak-anak remaja GKI Serpong. Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan berikan kepada mereka hikmat sehingga mereka dapat memperoleh rezeki yang dipergunakan untuk kesejahteraan keluarga, untuk keperluan-keperluan keluarga yang semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan juga. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk pemerintah dan wakil rakyat di pusat maupun di daerah, khususnya di Tangsel. Tuhan sertai, Tuhan berikan hikmat kepada semua pemerintah daerah, terutama anak-anak Tuhan yang saat ini menjabat, agar takut akan Tuhan senantiasa di dalam melaksanakan tugasnya dan menjadikan peran dan tanggung jawab yang mereka berikan saat ini sebagai sarana untuk melayani Engkau dan sesama. Terima kasih Bapak, kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Tuhan berkati kami dimanapun kami berada, dan kami menutup doa kami yang tidak sempurna ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami.
Nah teman-teman, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Nah persembahan kita diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dalam semarak kekudusan. Untuk memberikan persembahan kita, marilah kita menyanyikan lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila putus asa kasih ya Bapak atas keterlibatanmu pada ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan yang memberi dan setiap tangan yang mengelola persembahan ini agar dapat menjadi berkat bagi gereja kami. Inilah doa yang kami persembahkan untukmu. Di dalam namamu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita pulang nih teman-teman, dari khotbah kita tadi barusan, kita harus ingat kalau misalnya kita dipilih untuk berkompetisi. Jadi kayak
di tengah dunia yang banyak kompetisi, kita dipilih untuk menjadi kompetitor yang baik, kita dipilih untuk sportif pada teman-teman kita, dan kita berusaha semaksimal mungkin berusaha gitu ya. Oleh karena itu kita diutus juga nih teman-teman untuk pulang dan menjadi pekerja Kristus yang mulia. Ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti Rekan-rekan remaja yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan semua. Sekarang kita pulang menyambut dan menerima berkat dari Tuhan. Anugerah Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk, kita memasuki saat ini.
Oke. Halo teman-teman, sekali lagi aku ingin mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang dari Tunas Remaja yang baru aja masuk ke Komisi Remaja pada hari ini. Tepuk tangan teman-teman. Oke, karena masih ada yang baru-baru, mungkin belum kenal nih sama pengurus-pengurus Korem. Karena kan kita Komisi Remaja kan pengurusnya masih muda-muda ya, masih anak Iya, kecil, saya betul. kecil. Jadi kita mau kenalan dulu nih sama teman-teman biar kalau misalnya teman-teman berminat pelayanan bareng kita, bisa banget langsung datengin aja kakak-kakaknya. Oke, yang pertama kita akan memperkenalkan BPH kita. Halo semuanya, nama aku Jerry, aku sebagai ketua remaja. Terus, ya, oke. Terus ada Anabel, wakil ketua 1 yang hari ini nggak bisa datang. Sama Michelle, wakil ketua 2 yang main gitar di sebelah sana. Tepuk tangan teman. Halo Michelle. Oke, lanjut. Kita ada Cleo dan Jessica sebagai sekretaris Komisi Remaja. Boleh berdiri dong yang datang, Cleo. Oke, lanjut. Bendahara kita ada Tachia sama Clara. Tepuk tangan boleh berdiri yang datang. Oke, lanjut. Kita ke seksi ibadah dan musik. Untuk koordinator ibadah musik kita ada Gerald yang ada? Gak ada. Nggak ada ya. Terus koordinator subseksi ibadah kita ada Anin. Anin boleh berdiri Anin. Lalu koordinator subseksi musik kita ada Clarissa. Oke, lanjut. Terus di seksi ibadah kita ada Damai, Green, itu belum diganti sorry. Terus Viola sama Joseph. Jadi kalau misalnya kalian lihat kakak-kakak ini bisa didatengin kalau mau pelayanan. Lanjutnya yang musik juga ada Devon, Jonathan, lanjut Janet sama Janice. Tepuk tangan teman-teman. Yeay. Lalu dari subseksi pemerhati ada koordinator pemerhatinya Orlan. Orlan boleh berdiri dong Orlan, bisa nggak? Lalu ada Karen, Patrick atau Eric, dan Nove dan saya sendiri Rejoice. Oke, selanjutnya Muhammad yang ngurusin slide sound kita dari tadi. Koordinatornya kita ada Clelia, boleh angkat berdiri dong Clelia. Oke, anggotanya ada Tobias, Carlo yang dari tadi clicker, terus Theo yang ngurus sound di belakang, Gabriela sama Bianca. Tepuk tangan teman-teman. Yeay. Oke, jadi itu pengurus Komisi Remaja. Jadi kalau teman-teman berminat pelayanan, terus berminat juga ikutan bareng pengurus juga, bisa banget langsung kontak dan datengin aja kita. Oke? Oke. Selanjutnya karena kita ibadah lepas sambut di Joy, kita mau ada serah terima sedikit lah, prosesi aja. Jadi kita panggil Kak Ratna sebagai perwakilan dari Tunas Remaja. Tepuk tangan dong teman-teman. Selamat pagi, perkenalkan nama aku Ratna dari mewakili Tunas Remaja bersama dengan Kak Pierre juga. Kami dari kakak-kakak Tunas Remaja mau menyerahkan nih ya teman-teman sahabat Tunas yang sudah naik udah jadi koremian sekarang. Jadi kakak mau minta bantuan dari teman-teman yang sudah jadi koremian yang lama untuk menyambut ya adik-adiknya, diajak ke persekutuan terus, diingetin kalau mereka, terutama yang dari pemerhati mungkin ya, kalau mereka udah lama gak kelihatan gitu ya. Dan juga untuk teman-teman yang baru naik ke remaja, kakak juga minta kalian tetap setia dalam persekutuan di remaja ya, jangan takut, jangan malu-malu seperti tadi kata
Kak Jerry kalau mau melayani silakan kontak pengurus-pengurusnya yang tadi udah ditampilin. Terima kasih, itu aja dari kami. Oke, terima kasih Kak Ratna. Tepuk tangan teman-teman. Oke, mungkin dari Komisi Remaja aku wakilin aja. Ini ya, selamat datang teman-teman Tunas Remaja. Semoga bisa Bisa lebih nyambung lagi nih sama kita, Iya. bisa berbaur, bisa lebih rajin beribadah, dan pastinya ditunggu pelayanannya. Jadi teman-teman, mungkin segitu aja dari kita. Untuk menutup kita sebelum kita pulang, kita akan bangkit berdiri lagi dan kita akan menyanyikan lagu Jangan Lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, kekuatan beri kekuatan, yang mengajar dengan lapar. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Oke, kita dari tadi kita kayak nyanyi doang gak asik ya. Kita boleh dong ikutin gerakan kita ya teman-teman sebelum kita pulang. Oke, diikutin ya gerakannya. Dan aku minta teman-teman untuk nyanyinya lebih kencang lagi ya teman-teman. Betul. Diikutin ya gerakannya teman-teman. Kata-kata bergelombang, timbul tanah yang baru. Diikutin dong teman-teman, gerak. Berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kata-kata bergelombang, timbul tanah yang berubah. Berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kata-kata bergelombang, timbul tanah yang berubah. Berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kata-kata bergelombang, timbul tanah yang berubah. Oke, sebelum kita pulang yuk kita agak maju, kita mau foto bareng dulu nih teman-teman. Video apa? Video rekam ya? Ah.